bisa hasil dari biolistrik. Oke. Nah, terus kalian dapatkan di sini lah itu batasnya. Yang penting kalian tahu konsepnya. Oh, di sini kan. UB-nya cukup tebal gitu. Nah, ini yang kita bisa lihat. Jadinya di sini. Nah. Oke. Nah, kalau di batu bara, kalian ingat miringnya OB itu miringnya batu bara, gitu ya. Jadi jilnya nggak berbeda. Jangan harapkan seperti ini ya. Batu baranya ini nanti. Yang mungkin ditemukan seperti itu ya. Jadi apa batu bara itu dibuat layer gitu ya. Jadi layernya kecuali memang di sana ada tektonik yang mematahkan batu bara dan UB selanjutnya. Itu pun pemiliknya akan sama gitu ya. Paling patahnya di tengah misalnya gitu ya. Oke, sama sini. Nah, gitu ya. Patah. Ini patah gitu ya. Terus yang ini miring ke sini, patah ke sana. Tapi OB yang di atasnya patah sana. Dan artinya apa? Sama saja kemiringannya di setiap patahan, belahan patahan manapun, gitu ya. Berbeda nanti dengan kinesis mineral gitu ya. Dia akan tersebar secara evident gitu ya. Nah, ini contoh seperti ini aja ya. Terus ini OB, ini batu bara. Misalnya sim A gitu ya. Terus ada juga sim B. Sim B ini ya. Misalnya. Ya patah gitu. Oh, kayak gini. Nah, udah. Kalau sudah, kalian harus mengamalkan. Karena seperti kalian tadi mendapatkan eksperimen. Buat baru namanya adalah material. Makanya biru aja gitu. Bebas gitu. Tapi kerananya material. Oke? Kalian terus yang kalian instan material. Kalian misalnya, oh ya, ini dijual dulu ya. Karena ini. Join. Nah, terus ini perlu diblok atau cuma sekali sudah bisa ya. Terus dinamain. Nah, jadi ini eksternal ini gitu ya. Nah, ini nama ini bisa. Atau cara ketiga, tapi kan harus menguasai software desain untuk pit. Kalau batu bara apa yang digunakan? Landscape. Kalau untuk dalam banyak ya. Define gitu ya. Oke, bisa provide. Ada desain dulu lah. Kalian desain dulu batas mana lapisan penyusunnya. Nanti kalian atau langsung jadi seperti ini. Nah kalau udah ini contoh yang itu aja ya. Biasa 2010 gitu ya. Desain lereng dan ya. Oke, close. Balik lagi ke sini. Berarti apa? Pak, bisa nggak ini dipakai? Bisa. Gitu ya. Kita tadi mau ekspor boundary-nya ke AutoCAD kan? Pasti nggak akan berbeda. Sehingga kalian butuhkan apa? Import materialnya saja. Import materialnya saja. Karena boundary-nya sudah ada.
Kalau dia nggak nuntut nggak bisa. Nah, ini susah ini. Kan saya ketikanya nggak fokus. Begini aja ya. Kita coba berapa cara ini bisa kalian delete bisa ya. Yang pertama, nah, kalian ulangi import, oke, DXF yang ini ya, bisa ya kalau dibuka ya. Import DXF eksternal, kemudian eksternal. Nah, ini ya, file import DXF materi yang mau beli. Misalnya, file import DXF polyline tools ya. Bentar ya. Ini saya lupa tadi ya, coba bahasanya tulisannya besar semua ya. Ini material kecil. Coba dulu ya. Jadi di sini kalian ubah di sini ya. Bahkan salah nih. Materi yang salah ya. Harusnya materi gitu ya. Oke. Simpan. Boleh. Saya musuh. Dan close ya. Kita ulangi. File import DXF material. Nah, muncul ya. Jadi ya kan kayak gitu ya kalau desain itu semuanya lancar. Jadi ada yang berhasil, tapi dengan kalian tahu nggak berhasilnya di mana, kalian tahu solusinya gitu ya. Nah, skillnya di situ sampai itu. Oke? Nah, sekarang sudah tahu tadi batas-batasnya. Setelah kita dapat batas-batasnya ini, kita namain. Misal, ya. Nah, di sini ajiban materialnya. Apa yang pertama tadi? Soil, ya. Ingat ya? Soil. Warnanya selatan, ya. Yang kedua, misalnya B, tapi kita maunya playstone, gitu ya, misalnya banyak kehijauan. Yang ketiga, C, A, warnanya hitam atau merah. Yang keempat, C, B, warna hitam. Tapi dikasih agak sedikit berbeda gitu, tapi ya apa-apa ya. Ketika dia dulu. Nah, ketika dia tekan, dia ngikutin soal itu. Tinggal kalian slide di kanan. Ini material apa? Playstone. Ini material apa? Yang ini sim B. Nah, ini yang kita ubah ya. Ini kita pakai sebelum ini. Yang terakhir atau B. Nah, terakhir. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi inilah material yang akan kita, batas material yang akan kita analisis. Nah, setelah itu baru kita masukkan nilai soil. Berapa density? 1,1. Per kolom kohesinya kecil gitu ya, 10 ini kecil, 15 saja, dan oke kan. Untuk playstone lebih kuat daripada soil ya. Density-nya
Tapi pernah lihat itu nggak kan bantuan? Kalau kamu pernah lihat? Pernah. Gimana rasanya kamu? Pernah ke pabrik batang? Genteng. Lampung ini terkenal dengan Lampung, gitu ya. Makanya terkenal dengan bata dan gentengnya. Ya. Karena Lampungnya itu mengandung silika yang cukup tinggi. Nah, kalau belum lihat ke pabrik itulah yang paling gitu ya. Atau dulu gitu ya, kalau pas jalan Italia paling rusak gitu ya. Tapi di sini bukan ya. Rata-rata soil dan di bawahnya kalau di daerah ini ya. Nggak tahu kenapa di depan daerah itu malah kelihatan lumpuh. Jadi sebelum diperbaiki dengan beton, jalan daerah depan itu kelihatan lumpuhnya. Ya. Oke? Nah, dia lebih besar dan lebih berat daripada batu bara. Masanya itu lebih besar daripada batu bara. Kalau saya buat di 1,5 untuk ratingnya lebih besar sedikit. Ini batu bara ya itu unit weight-nya 1,3 ya. Atau 13 kalau jadi size-nya dia lebih besar. Jadi seperti ini. Size itu daya bisa antara molekul yang sama. Nah, ternyata daya batu bara itu lebih besar daripada Preston. Walaupun masih Indonesia lebih kecil, gitu ya. Artinya daya tarik mereka lebih besar, dia daya ikatnya lebih tinggi, gitu ya. Makanya batu bara itu akan ditekan lebih kuat daripada Preston. Nah, artinya apa? Kohesinya akan lebih besar daripada Preston atau nanti silstone, gitu ya. Oke, jadi density nggak linear, memang kohesinya lebih rendah. Tetapi ini yang lebih tinggi, contohnya ini Preston dan Taruna. Ya, ini misal sampai 90 gitu ya. Bahkan ada 130 kPa. Nah, itu MPa. Jika kita berapa MPa? 0,13 MPa. Sudutnya itu bisa bertinggi. Oke, Pak, gimana caranya? Kecilan aja ya. Atau kalian ke lapangan. Tapi memang kalau bisa biar nilainya itu kuat. Oke. Ya udah, ini seperti oh ini bentuknya masalah untuk kreasinya di CB-nya samain aja ya. Dan setelah 110. Ya, Pak, itu dia longsor di bawah ya. Material yang bawah ini agak kuat, misalnya beton beku gitu ya. Beton beku itu di atas bawah. Ya, di 25 ya. Isinya 1 MPa, kalau 1 MPa berarti 1000 MPa gitu ya. Sebenarnya 42. Nah, selesai itu, kalau udah selesai, kita pastikan di sini ya, analisis project setting. Analisis final direction-nya itu kita mau kanan ke kiri atau kiri. Kalau lihat dari kita, longsornya kemudian kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Kiri ke kanan, berarti ini diubah. Gitu ya, dan oke. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan tadi, di sini water surface nggak ada. Ya, karena apa? Belum kita desain. Oke.
Nah, kalau mau file design, kalian pastikan groundwater di sini ya, di analisis, project setting, groundwater, water surface, jangan yang lain. Gitu. Yang lain bisa jadi state kayak ini biasanya analisis batas muka air tanah menggunakan pen, ya. Jadi di PES itu bisa menganalisisnya bagaimana muka air itu terbentuk di ketinggian berapa berdasarkan nilai kondukttivitas yang dimasukkan atau diinputkan. Kondukttivitas kita sama seperti permeabilitas. Gitu. Jadi akan berbeda-beda asalkan ada sumber air yang diberikan. Nah ini biasanya terjadi di analisis SAP, gitu ya. Apakah pernah nanti kalian ada yang namanya Anita saya bimbing itu menganalisis di BPPA, gitu ya. Airnya itu selalu tingkat, gitu ya. Terus apakah dindingnya itu akan tembus, gitu ya. Kalau airnya tinggi apa, gitu ya. Di sebelahnya itu ada aktivitas penambangan. Nah, disuruh analisis, gitu ya. Di tinggi apa, gitu ya. Karena kan kalau kalian lihat dinding, gitu ya, atau nanti batas itu jalannya seperti trapesium ya. Jadi kalau dia airnya naik berarti lebih tipis tuh batasnya karena trapesium, gitu ya. Kalau dia di bawah ini, nah dia menemukan gitu ya hasilnya airnya nggak boleh setinggi ini, gitu ya. Jadi bukan urusan geotek lagi, tapi urusan orang elektro atau orang yang mesin. Jadi dia terus memompa air itu menjaga ketinggian airnya segini. Kalau enggak, kata orang geotek itu akan tembus air, mengalir, gitu ya. Kalau tembus, dia akan mengembangkan material pembatas ya, kemungkinan longsor, gitu ya. Ada saya akan baca kalau kalian berminat di sana. Nanti kalian masukkan di sini hasil model yang dibantu diekspor, gitu ya, menjadi batas, gitu ya. Batas muka air. Nah, nanti di sini dia. Kalau kita water surface saja. Jadi seolah-olah bagaimana air di permukaan ini terbentuk ketika air itu bersumber dari air limpasan atau air dari air tanah, gitu ya. Dan kita sederhana saja di sini ya. Yang lain tidak bisa, gitu ya. Tetapi ini untuk batas dengan memperkirakan ada pressure head, ada pore pressure, gitu ya. Kalau kalian menghitung dulu, kalau enggak nanti kalian menganggap sederhana saja air itu satu dan dia mendengar segala arahnya sama. Nah kalau misalnya kalian menghitung pressure headnya berbeda-beda, pore pressure-nya berbeda-beda, baru kalian gunakan water pressure dan gunakan tekanan dari density dari air, gitu ya, yang menekan pori-pori di batuan itu sebesar 1. Nah karena diminta gaya, ini dikali kan gravitasi, gitu ya. Density air 1 ya, jadi 9,8. Oke. Terus kalian sudah bisa menambahkan water table. Misalkan seperti ini, air itu, gitu ya, itu pasti menyerap. Nah, ketika water surface itu di tanah, gitu ya, itu di kleston, gitu ya, itu di batu bara, gitu ya. Berarti air itu di atas soil. Nah, gini ya. Oke. Jadi ya manual kan seperti ini. Nah, cara cepatnya gimana? Ada yang tahu? Bisa? Ini susah. Kalau bensinnya ratusan, satu begini. Nah, cara cepatnya kalian balik buka ke sini yang tadi, gitu ya. Kalian hapus semua. Nah, gini ya. Dan kalian ini diklik di export. Di export, berarti dia bisa ya? Bisa ya? Bisa ya? Kalian hapus yang ini. Explode ya, meledak. Nah, jadi ini sebenarnya kita buat. Ini terus kita join kembali.
Apa namanya? Nanti kita buat. Saya tahu. Water. Masalah kecil. Water table. Ikutin aja ini. Water table. Nah, gitu ya. Kalau udah terus ini dinamai water table. Warnanya teksnya biru, tapi nggak ada. Nah, warnanya ini. Kan klik di sini. Water table. Nah, Pak, kok nggak berubah gitu ya? Karena ini importan dari Stripe. Tapi dia udah kalau kalian klik coba, klik, dia dapat sampel, ya. Dan kalian simpan ini dengan DXF 2010. Buatnya ini water, gitu ya, biar ini ada kita namakan water. Simpan, ya, selesai, close juga. DBG-nya masuk sini. Nah, import ya. Oke, DSF apa tadi? Water. Nah, mau dipasang di mana? Ya semuanya. Tadi dia sepakat ya, di atas ya. Nah, berarti dia akan mintanya di atas. Nah, gitu ya. Dia akan mengikuti karena sama kan. Nah, itu yang cara kayak gini biar enggak satu-satu. Nah, contohnya seperti ini ada lagi. Misal ada lagi misal nanti anistik. Terus di bawahnya ada telepon. Airnya nggak di anistik, airnya nggak masuk di anistik misalnya. Nah, berarti kita membatasi airnya mulai di permukaan telepon itu. Anistiknya nggak akan kena air. Nah, seperti itu ya. Nah, stok material yang biasa terjadi di tambang batu bara itu airnya masih di permukaan. Gitu ya. Nah, sekarang bisa kita atur dengan properti material. Water table-nya baru kita bisa atur. Mau custom silakan, mau open silakan. Kalau custom, kalian bisa baca di sini 0 sampai 1 yang bisa kalian gunakan, gitu ya. Tapi kalau dia kali 0, tapi nggak mungkin ada air. Kalau kan menggunakan air, kali gitu ya. Berarti dari tambang-tambang itu seolah-olah nggak akan kena hujan. Di Afrika, misalnya atau di mana ya, dari itu nggak pernah kena hujan. Tapi bagaimana kalau hujan? Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita bersifat di sini. Air lereng kita karena kena hujan dan maksimal itu 1. Nah, sekarang tinggal kita lihat analisis sendiri. Air atau intensitas hujan kalian itu kira-kira besar nggak di daerah penelitian kalian itu? Kalau nggak besar intensitasnya, gitu ya, kan bisa kurangi 0,8, 0,9 gitu ya, untuk meyakinkan bahwa air itu memang benar tidak jenuh di material itu, gitu ya, bisa. Nah, ada kan oke. Nah, air udah, jenis material yang sudah. Sekarang terakhir apa parameternya? Gempa ya. Di sini silakan kalian baca karena ada gambar ini ya, ya, silakan kalian baca agar bisa mendapatkan koefisien KKI 0,18 gram, itu gram. Nah, jadi horizontalnya 0, nah, jadi modelnya di lereng kalian akan muncul seperti ini kalau sudah mempertimbangkan gempa. Nah, sebetulnya lebih detail. Karena ini untuk apa? Yang ini tadi? Lebar bensin berapa? Howling road. Bukan howling road. Ini adalah rem. Oh, di luar. Jalan kartu tambang itu dua, itu bedanya. Makanya dibedakan antara haul road dengan rem.
Rem itu melingkar itu, kayak nyamuk itu rem namanya. Kalau mulut di luar rem, ya. Misal jalannya, berarti mulai dari sini sampai ke stopper, mulai dari sini sampai ke misalnya ruang spontan, ya. Nah itu auto namanya. Bedakan ya. Nah ini untuk rem, tempat alat berat jalan utamanya biasanya dumper, gitu ya. Nah sekarang kita hitung masanya dumper itu berapa. Nah masanya itu dikalikan dengan gravitasi sehingga kita akan dapatkan gayanya. Setelah kita dapatkan gayanya, kita bisa menambahkan distribusi load. Dia normal boundary ya, arti normal itu gini ya. Boundary-nya kan ini ya, makanya. Tapi normalnya tegak lurus gitu ya. Kalau misalnya Pak ini miring, ya normal juga, ini miring juga. Tapi kita jalannya ini mengitari drainase ini. Loading, normal saja, tipenya ya konstan. Nah ini kilopascal, karena harus tahu konversinya ke kilonewton per meter persegi. Oke. Nah sekarang sudah kalian ubah masanya seperti ini, bisa nambah berat alatnya 30 ton misalnya gitu ya, isinya 30 ton, 60 ton ya. Terus itu dibebani di luas alat itu. Ban itu kan antara ban aja lah ya, ban ke ban, belakang ke depan itu panjang terlebar itu luas. Jadi berapa angka tadi? 60 ton per, nah bisa 10 meter persegi gitu ya. Tinggal kalian konversi, berarti 6 ton per meter persegi. Tinggal kalian ubah berapa kPa itu, gitu ya. Bisa ya, karena itu semua satuan ke kanan. Oke, mau kPa gitu ya, mau ton per meter persegi, apa tekanan itu kanan gitu ya. Nah, misalnya kalian sudah menghitung dia 100 kPa dan kalian, nah ini bukan kalian install, kita sepakat di sini ya, sini sampai di sini. Jadi seolah-olah jalan ini ditekan secara normal dari masanya. Pak, kalau dua jalur ya kalikan dua. Kalau dia ketemu gitu ya, berarti kan barang yang bebannya kan kalikan dua 200 gitu. Oke, berarti masanya berapa Pak? Ambil masa yang paling berat yang memungkinkan. Ada beberapa alat itu beroperasi di rem itu secara bersamaan, gitu ya. Kalau kita ada eskavator, nah, dalamkah ada yang betul nggak? Kira-kira apa parameter yang belum dianalisis? Nah, belum dipasang di sini. Bukan, maksudnya itu. Jadi satu lagi struktur. Tapi di batu bara jarang sekali didapat struktur. Oke, sekarang kita dapat struktur ya. Hah? Apa? Ya. Jadi struktur ini mau patahan, mau join dan sebagainya, ingat materinya adalah join set. Jadi akan dapat struktur mayor gitu ya. Kalian sudah belajar gitu. Berarti namanya geotek. Jadi nanti akan didapatkan struktur mayor dan diplo. Kalian pasang begini, bisa seperti ini ya. Kalau di slide tidak ada khusus untuk apa? Struktur. Dia cuma ada sensor gitu ya. Ini ada struktur. Nah, misalnya seperti ini ya, ada tension track. Kita tambahkan juga sini misalnya ya. Nah, di kanan ya. Nah, tension track ini adalah salah satu parameter pemicu terbentuknya longsor gitu ya. Nah, ini udah discontinue nih. Dia akan berpotensi diisi air bisa memiliki tension track gitu ya. Terus ada struktur. Nah, struktur ini ada 1 meter tebalnya lempu gitu ya. Claystone misalnya. Atau siltone, ini apa itu? Claystone. Ini siltone saja. Nah, kalian harus membuat gitu ya. Nah, material
Misal dia ke sini, terhubung ke sini. Nah, di kanan dan buat satu lagi, nah tebalnya nggak bisa ya. Kalau mau dilihat di mana? Di AutoCAD ya. Tebalnya berapa tadi? 1 meter. Ya. Saya nggak mau ke AutoCAD ya. Tapi nggak kita konsepnya. Nah, anggap ini adalah struktur, gitu ya. Terus kalian properties material jangan lupa ada di bawah sini namanya mayor, structure. Warnanya pink. Nah, kalian tentu di sini ke kanan material mayor. Nah, jadi struktur. Ingat kan atur propertiesnya. Yang strukturnya sama seperti tanah misalnya. Dia satu sama. Standar soil misalnya 10 kPa dan ini 14. Samain aja. Ya, oke. Nah, kita buka apa? Tempat ada, berat alat ada, sumber ada, materialnya, jenis-jenisnya sudah detail, begitu ya. Kita geometrinya sudah detail, udah lengkap tuh parameter yang kalian analisis, sama parameter yang kalian modeling agar mendapat analisis yang komprehensif, ya, atau analisis yang lengkap, gitu ya. Setelah ini baru kita tentukan grid, gitu ya. Di survei aku beri saja ya. Nah, di sini. Kalau misalnya nanti kalian otomatis ini kalian lebarin gitu, apa juga ya? Atau nggak akomodir ya? Ini penting ya, karena ini adalah titik di center of circular ya, untuk menentukan titik di mana akan terbentuk kelontoran ini. Oke? Ada yang tahu konsepnya ini kenapa bukan grid? Di mekanika batuan menghitung secara analitik bagaimana center of error itu didapatkan. Cuma ini pakai grafik ini. Ini adalah survei jarak dengan tinggi ini, gitu ya. Itu UV dengan nanti akan itu dari tinggi ini ya, sampai ke sini berapa dan lebar kemana? Kita nggak lihat. Ini secara empirik bisa. Nah, tetapi bisa dia dimanapun, gitu ya. Jadi dibalik dimanapun asalkan kalian berikan survei sendiri. Jadi dia memberikan waktu kolom, gitu ya. Kalau 20 berarti ada 400 titik yang menunjukkan itu menjadi titik di center of pilot. Nah, sekarang bagaimana ilustrasinya? Misalnya titik ini terpilih, gitu ya. Dia akan menjadi titik tengah dari ini bisa tinggal tulisan aja saya di sini ya. Saya yang ini tulisannya di sini. Tapi sama ya, titik ini ada misalnya yang para semua. Tapi yang dimunculkan adalah titik dengan PK yang paling kecil minimum. Yang akan muncul itu. Tapi bisa. Namun juga software. Nah, sekarang sudah sebatas ini. Kalau sudah kalian simpan.
11.20 ya gitu ya. RA ya. STRB. Nah, oke. Terus kata ini mobil benar kalau sebenarnya nah untuk seperti ini ya. Nah ini di sini ya, di sini. Nah, maksudnya di sini. Jadi kalau seperti ini sudah bisa kita kasih tahu gitu ya, bahwa kalau misalnya ini tadi berapa sih? 60 ya. Jadi kalau seperti ini dia menjelaskan bahwa single bench yang kita buat itu aman. Jadi kan single bench. Sekarang bagaimana dengan overall? Gitu ya? Kita tinggal di sini ya ada katanya ini. Kita bisa melihat gitu ya. Langsung ngarah gitu. Langsung ngarah gitu Pak kemana aja. Iya, tapi kita nggak bisa mau lihat di mana. Terus seperti ini ya. Pokoknya lebih luas gitu ya. Nah, gini ya. Yang seperti ini nama sebenarnya juga nggak aman. Udah nggak tahu nanti. Nah karena nanti di sebelah sini kita belum tambahkan gridnya, kalau mau menambah hasil interpret kirimnya gitu, tapi tidak ada ulang nanti. Ada ulang. Ini seperti ini. Jadi kalau kita tambah, nah, kita 100-an. Oh, dan yang lain juga bisa. Karena banyak sekali ya. Asal aja jangan dikosongin nggak bisa ya. Sebagai ini nggak ada hasilnya. Kalau nggak ada, di sini ada legenda ya. Yang begini itu apa? Nah gitu ya. Ini nggak ada nama ini. Sudah kita pastikan. Batuan soil, soil dan risiko itu nggak akan. Yang pertama, kalian bisa pangkas gitu ya. Jadi memang kayak gitu ya. Kan OP ya harus dipakai. Artinya apa? Ketika kalian melakukan penggalian, jangan buat bensin tinggi-tinggi. Buat dia nggak datang ya. Terus mau lihat ini yang ada beban batu bara diinjak oleh sini ya. Nah ini pas gaman juga. Ya Pak, gaman ya. Ya, itu status ini kan sekali dia berapa ini misalnya diputar kalau saya. Itu saat jangan 100 paling itu 15 kilo ton, 20 ton. Kalau 20 itu udah 60 ton. Sekitar itu. Nah, karena harus tahu konversinya. Ya, aman ini hancur ya. Apa namanya? Trennya. Udah? Nah, ada yang tanyakan? Bisa ya? Jadi minimal kalian kalau lulus sarjana tambang, pemahaman tentang mekanika raguan dan hebat, gitu ya, mau konsep dan penggunaan softwarenya harusnya bisa. Sekalipun kalian tidak konsentrasi di geoteknik. Sama seperti yang lain ini, tambang, hidrogeologi, kan harus paham hal-hal dasar seperti ini. Oke? Kalau misalnya ada dasar, berarti dapat misalnya pemahaman kalian ini saja konsentrasinya geotek, berarti kalian pernah belajar. Setelah ini ada hal-hal yang lain lebih dalam. Oke? Baik, kalau ada pertanyaan saya cukupkan ya. Ya, akan saya berikan. Setelah ini kita kuliahnya online ya, sampai April. Jadi yang praktikum katanya gimana Pak? Nanti di data ya. Kalau yang banyak praktikum katanya dibuka katanya. Tapi secara umum untuk belajar dimatiin dan ini juga diambilkan. Nah, jadi silakan kalian study from anywhere sama kayak kita work from anywhere gitu ya. Tapi work from anywhere-nya harusnya diubah work from ITERA area. Jadi kita nggak bisa bekerja di luar ITERA.
Jadi kita kerja di ITERA tapi judulnya work from anywhere. Kalau bisa kamu mudik mudik kerjanya dari rumah gitu kan lebih enak. Nah kalau kalian bisa, nah sekarang jadi pertanyaan bagaimana kalau ada dosen yang idealis memaksakan apa namanya itu kuliah online. Kalau tak seperti itu berarti dosennya melawan enak. Kalau kalian mati presiden jadi presidensi kan. Nah, ini edarannya gitu kan. Dan tidak bisa offline sampai 11 April kalau salah ya. Iya. Itu juga 14 April kalau Senin. yang minta datang karena udah habis. Iya, Pak. Jadi itu. Nah, jadi silakan di manfaatkan, silakan direncanakan kalian mau belajar dari terkhusus mata kuliah lain silakan dihadapi, silakan diperjuangkan kalau bisa online juga. Itu ya. Sudah, Ustaz? Pak, sudah bisa.